Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam wa ja'ala Ramadan syahran mubarak wa rahmatan linnas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hingga detik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kenikmatan yang tidak terhingga banyaknya. Bahkan di dalam Al-Quran, salah satunya ada di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 18, Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya atau tidak dapat menentukan jumlahnya. Salah satu nikmat Allah yang begitu besar yang kita rasakan hingga detik ini, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita nafas, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menikmati indahnya bulan suci Ramadan tahun ini. Meskipun Ramadan tahun ini rasanya berbeda jika dibandingkan dengan Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya, yang mana bangsa kita, bahkan dunia, sedang menghadapi sebuah musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya virus corona ini ataupun COVID-19. Namun dengan adanya ujian ini, kita harus tetap bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hakikatnya Allah menurunkan ujian ini, Allah menurunkan musibah ini adalah untuk menguji kesabaran kita, untuk menguji keimanan kita, untuk menguji ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, tidak lalai dan sadar bahwasannya seluruh apa yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Ilahi Rabbi, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang spesial dengan adanya pandemi ini. Namun jika kita mampu melewati ujian ini dengan penuh keimanan, dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa di antaramu. Dan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini adalah bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita ketahui, tujuan disyariatkannya pelaksanaan ibadah puasa ini, pada penghujung ayat 183 surat Al-Baqarah, Allah mengatakan, la'allakum tattaqun, agar dengan puasa yang kita kerjakan ini kita dapat menjadi manusia yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada intinya, puasa yang benar itu akan mengantarkan pelaksananya mencapai maqam atau mencapai tingkatan yang disebut dengan ketakwaan itu tadi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, mengurai makna takwa itu sendiri secara etimologi atau secara bahasa, kata takwa itu berasal dari kata waqayaqi wiqayah, yang artinya adalah memelihara atau menjaga. Sedangkan secara istilah para ulama mendefinisikan kata takwa itu dengan imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahi, yakni melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Atau menurut sebuah riwayat yang dikutip oleh Imam At-Tabari,
yang kemudian dikutip lagi oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya jilid 1, bahwasannya dua sahabat Rasulullah SAW, yakni Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab, yang mana beliau sedang berbincang-bincang atau sedang berdiskusi mengenai takwa itu. Di dalam riwayat tersebut, Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Sa'ala Umar bin Khattab Ubay bin Ka'ab anit taqwa, yang mana Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang takwa. Kemudian Ubay yang ditanya tidak langsung menjawab, tetapi beliau balik bertanya kepada Umar bin Khattab dengan membuat sebuah perumpamaan. Di situ Ubay berkata, atau Ubay bertanya, "Ya Umar, wahai Umar, amma salakta tariqan dzasauq? Apakah engkau pernah berjalan di jalan yang penuh dengan duri?" Kemudian Umar bin Khattab menjawab, wa qala Umar, dan Umar berkata, "Bala, ya, saya pernah berjalan di jalan yang seperti itu. Saya pernah berjalan di jalan yang penuh dengan duri." Kemudian Ubay bin Ka'ab bertanya lagi, "Wa madza amilta ya Umar?" Dan apa yang engkau lakukan wahai Umar ketika engkau melewati jalan yang penuh dengan duri tersebut? Umar pun menjawab, "Syammartu wajtahattu." Aku berjalan dengan penuh hati-hati dan bersungguh-sungguh agar aku tidak terkena duri ketika aku berjalan di jalan yang penuh dengan duri tersebut. Kemudian Ubay berkata, "Wa dzalika huwa taqwa." Maka itulah hakikat takwa yang sesungguhnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Dari riwayat tersebut kita dapat mengambil sebuah ibrah, atau kita dapat mengambil sebuah pelajaran, bahwasannya sahabat Rasulullah SAW Ubay bin Ka'ab menggambarkan takwa itu bagaikan orang yang berjalan di jalan yang penuh dengan duri. Karena pada hakikatnya hidup ini dipenuhi dengan duri-duri kehidupan. Salah satu duri kehidupan yang selalu kita hadapi di dalam kehidupan dunia ini yaitu hawa nafsu kita. Maka ketika kita hidup di dunia ini, kita dapat memposisikan, kita dapat mengendalikan nafsu kita dengan baik, maka akan mengantarkan kita ke dalam hal-hal yang positif. Dan tentunya akan menjadikan kita manusia, pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa mengajarkan akan itu. Dengan puasa ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita agar kita bisa dapat mengendalikan nafsu kita supaya kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah, supaya kita tidak dapat terjerumus ke dalam hal-hal yang dapat merusak pahala puasa kita. Puasa mengajarkan akan itu. Puasa mengajarkan bagaimana kita harus bisa mengendalikan nafsu kita selama berada di bulan suci Ramadan, selama kita melaksanakan ibadah di dalam bulan puasa ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, duri kehidupan kedua yang sering kita hadapi di dunia ini adalah yang namanya musibah. Yang mana sebagai manusia kadang-kadang kita kurang bersabar ketika kita menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa mengajarkan kepada kita, puasa melatih kita agar kita menjadi orang yang pandai bersabar. Karena para ulama mengatakan as-syamu nisfus sabr. Puasa itu setengah daripada sabar. Jadi pada hakikatnya Allah menyuruh kita untuk melaksanakan ibadah puasa ini adalah untuk melatih kesabaran kita. Apalagi seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasannya Ramadan tahun ini, puasa tahun ini sangat spesial. Dengan adanya wabah corona ini, dengan merebaknya, merajalelanya virus corona ini. Namun jangan sampai hal tersebut menjadikan alasan bagi kita semakin melemahnya iman kita. Tetapi justru sebaliknya, dengan adanya ujian yang diberikan Allah kepada kita ini, dengan adanya musibah yang diberikan kepada kita ini dari Allah Subhanahu wa taala, tentu kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar tetap dan bahkan wajib harus kita lakukan untuk menghindari wabah virus ini. Namun jangan sampai kepanikan, jangan sampai
ketakutan kita terhadap wabah virus ini melebihi ketakutan kita kepada yang menciptakan virus itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, itulah tadi hakikat takwa yang sesungguhnya, yang mana tujuan akhir, final destination daripada disyariatkannya ibadah puasa untuk membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan puasa kita di bulan Ramadan ini, apalagi di tengah merajalelanya virus corona ini, mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita dan senantiasa memberikan kita kesabaran dan kesehatan dalam menghadapi seluruh ujian yang diberikan Allah kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Wallahu muwafiq ila qawamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.